19 Oktober 1987, Senin pagi yang cerah mendadak kelabu. Peristiwa tabrakan hebat dua buah kereta api di daerah Pondok Betung Bintaro, Jakarta Selatan. Berawal dari sebuah kereta api yang berangkat dari Rangkas Bitung, bertabrakan dengan kereta api yang berangkat dari stasiun Tanah Abang. Korban yang tewas maupun yang luka mencapai ratusan. Evakuasi korban sempat dibawa ke beberapa tempat terdekat, salah satunya di rumah ini. Saat itu, darah menggenang di sekeliling rumah. Bau anyir darah tercium tajam. Korban dari segala usia. Keadaan fisik korban ada yang sudah tidak dapat dikenali karena hancur akibat benturan dahsyat. Sejak itu, keanehan yang tidak dapat diterima akal sehat pun terjadi di sekitar rel kereta api maupun di rumah tempat evakuasi. Menurut informasi, di sekitar rel kerap ada seorang laki-laki tanpa tubuh lengkap yang selalu muncul saat malam tiba. Di rumah tempat evakuasi korban pun selalu muncul ibu yang menangis sambil menggendong anaknya. Tak ketinggalan, suara-suara jeritan sering terdengar di sekitar rel kereta dan juga di halaman rumah. Peserta tantangan siapa takut kali ini yaitu Baby Seksiola, 25 tahun. Yobi Panjaitan, 19 tahun. Penny Amelia, 19 tahun. Selamat malam, halo pemirsa, siapa takut boleh ikut? Saya sekarang berada di rel kereta api dan tempat yang akan menjadi tantangan untuk siapa takut boleh ikut kali ini adalah rumah evakuasi tragedi rel kereta api Bintaro tahun 1987. Dan kebetulan saya akan memanggilkan Ki Awan yang akan menemani saya untuk melihat area di sekitar sini. Ki Awan boleh bergabung dengan saya? Apa kabar Ki? Baik. Berbicara tentang tragedi tahun 1987, di tempat ini apa yang Anda lihat? Kamu geser sedikit. Kamu rasakan. Ya, auranya. Oke. Oke. Nah, itulah. Panas, Ki? Nah, inilah makhluk-makhluk yang dulu pada saat kejadian tahun 1987? 1987 ya. Itu banyak korban. Ya. Sebagian ada di sini, sebagian lagi ada di Rumah evakuasi? Ya, itu. Oh, jadi pada waktu itu banyak yang meninggal ya? Iya, benar. Oke. Cukup merinding juga sih. Walaupun rame ya. Apalagi yang dilihat ya? Sosok makhluk genderuwo, kuntilanak. Nah, ini kamu lihat nih. Lihat ya. Itu yang di sana dipocong. Lihat. Saya buka ya. Nah. Tipis ya Ki ya? Ya, benar. Itu yang kamu lihat. Tipis ya? Ya, benar. Kayak hologram gitu ya? Nah, itu benar. Nah, itulah. Jadi pada saat kejadian itu banyak di sini ngumpul. Pemirsa, mungkin ini juga ada hubungannya dengan tragedi rel kereta api yang baru saja terjadi di area sini. Sebuah mobil pengangkut BBM dan juga kereta api yang saling bertuburkan dan menewaskan sekitar 8 orang hingga saat ini. Tapi saya akan langsung memanggilkan para peserta kita juga untuk membahas. Kebetulan ada satu peserta yang memiliki six sense. Boleh bergabung dengan saya, Baby
Baby adalah salah satu peserta di tantangan Siapa Takut Boleh Ikut. Kesibukannya apa sekarang, Beb? Aku sekarang lagi sibuk nyanyi, Ya. nyanyi dangdut, Ya. judulnya Susu Lagi. Oke. Terus juga lagi sibuk ini aja sih, apalagi sekarang mau tahun baru kan. Ya. Merilis album lagi. Ya, dulu. Oke, dengar-dengar Baby sendiri juga bisa merasakan, dan bahkan sebelum kesini tadi Baby sempat bercerita bahwa dalam tantangan kali ini dia sudah dimimpikan ya, dan bisa merasakan. Mungkin bisa diceritakan sejak kapan bisa merasakan apa yang sekarang ini dirasakan dan tentang mimpinya sendiri. Aku merasakan seperti ini itu udah lumayan agak lama deh, kayaknya dari kecil gitu ya. Jadi awal-awalnya kayak waktu itu aku pernah tinggal di suatu tempat, ternyata tempat itu pernah terjadi pemerkosaan gitu loh. Aku nggak tahu itu tempat apa, cuman aku kena erup ketindihin gitu. Terus awalnya aku nggak mau lihat, nggak mau. Ternyata dia tetap kekeh, dia cerita. Akhirnya dengan lama keterbiasaan, terus aku tanya sama orang-orang, sebenarnya rumah ini terjadi apa sih dulunya? Orang nggak mau ngasih tahu dan bilang nggak ada apa-apa gitu kan. Terus udah gitu akhirnya aku cari tahu. Akhirnya buktilah ternyata tempat itu pernah ada orang yang dikubur lah. Ada orang yang misalnya belum terungkap, mayatnya masih dikubur di. Itulah awal pertama kali Baby bisa merasakan Ya, bahwa Baby memiliki sukses. Kalau sendiri di sini, Baby merasakan sesuatu? Ada, tadi aku lewat sini, aku lihat di sini ada laki-laki gosong, Hangus? hangus. Boleh diceritain lebih lanjut? Aku nggak tahu itu entah udah lama apa baru, cuman aku ngeliat di situ hangus. Itu entah udah lama apa baru, cuman aku ngeliat di situ hangus. Sebelah sana ya? Di sebelah sana. Oke. Gitu, terus udah gitu aku lihat lagi tadi barusan di situ. Lewat laki-laki. Terus aku lihat di sini pernah ada kejadian, entah itu udah lama baru, tapi ini kecelakaan anak kecil. Aku lihat anak Tertabrak? kecil. Entah tertabrak, entah jatuh, entah apa, pokoknya aku lihatnya seperti itu. Terus di sebelah sana, di sebelah sana itu orang kesakitan sampai Merintih dia ya. merintih, Iya. Pak. Merintih sampai benar-benar yang ada yang beberapa yang menghembuskan nafasnya terakhir di situ. Apakah yang Baby lihat ada hubungannya dengan tragedi kecelakaan baru-baru ini? Udah. Atau sudah lama? Waktu sudah lama dan sama baru juga. Ada juga yang baru? Ada juga yang baru. Salah satunya yang kesakitan itu? Yang kesakitan itu baru. Oh, itu yang baru ya? Yang baru. Baik, saya juga akan memanggilkan peserta yang lain, yaitu Feni. Benar kan namanya Feni? Iya, betul. Oke Fen, apa kabar? Kesibukannya apa sekarang? Ya. Kerja ya? Iya. Siap untuk mengikuti tantangan kali ini? Oke, peserta yang terakhir adalah seorang pria, itu Yobi ya? Oh iya Mas, boleh ada satu lagi. Apa kabar? Ini ada barang korban yang tertinggal di sini. Ada barang korban yang tertinggal di sini? Iya. Maksudnya apa nih? Entah itu uang, entah apa yang barang korban yang di sini. Mungkin entah itu kelempar atau apa. Jadi ada barang dari korban yang masih tertinggal di sini? Masih. Ada ciri-cirinya? Nggak tahu, cuman ada. Itu cincin ya. Iya Pak, cincin. Cincin? Oke, itu adalah teka-teki misteri. Ya. Yobi boleh ceritakan sedikit profilnya? Oke, nama saya Yobi, umur saya 19 tahun, profesi saya sekarang ini seorang model. Seorang model, baik. Yob, udah dengar sedikit ceritanya tadi ya, Iya. mengenai tempat yang akan menjadi lokasi tantangan Siapa Takut Boleh Ikut. Dan sekarang ini kita berada di rel kereta api, dan tadi sudah disampaikan oleh Baby bahwa ada barang dari korban yang ketinggalan. Well, moga-moga keluarganya menonton acara ini. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan rule pertama dari tantangan kita. Sangat gampang buat para peserta. Kalian hanya perlu mengikuti clue.
Nanti akan di briefing lagi, kru akan mengantarkan ke kru berikutnya. Ada ruangan dari 1, 2, 3, 4. Kalian hanya perlu masuk ke ruangan itu berdasarkan kru. Oke? Catatan waktu tercepat dan ekspresi akan sangat menentukan siapa yang masuk ruang bonus dan meraih hadiah utama. Oke? Kalian siap? Siap. Gak ada yang perlu dibahas lagi. Kita Ada. mulai. Apa tuh? Oh di sini ada kereta goib, kereta hantu. Saya cukup merinding ini pemirsa. Ini kejadiannya kereta hantu ini udah lama. Arah ke sana. Benar, Ki? Arah ke sana. Ya. Tuh. Apa maksudnya dengan kereta goib? Di apa ya? Kejadian itu jadi terbawa oleh korban-korban itu. Ya. Korban yang sebelum Jadi- kejadian ini. Apa ada hubungan kereta goib ini dengan kecelakaan atau Tidak ada ya? Sama masa lalu. Oh gitu. Ya. Banyak di sini yang Insya Allah. menjerit kesakitan. Prosesnya itu dari sana, ya, apa namanya, menjerit kesakitan, terlempar ke sana dan sampai menghembuskan nafas terakhir di sana. Tapi menjerit kesakitan di sana. Beb, menurut berita ada 8 orang yang sekarang sudah meninggal dunia. Tapi tadi kamu menyampaikan sama saya lebih dari 8 orang. Ya. Maybe sih. Mungkin 10. Kita tidak mengharapkan yang buruk, kita doakan yang Ya. terbaik. Semoga arwah dari para pendahulu kita yang sudah lebih dulu bisa tenang. Mungkin kita ada ritual Ki ya, sebentar ya, Ya. kita bisa berdoa. Ya. Untuk yang ditinggalkan, kita turut berduka cita. Ya. Dan yang kemana-mana, saksikan Siapa Takut Boleh Ikut. Kita akan segera kembali.